Karena aku kasihan guys, tiap kali aku pengen pecahin telur tuh jadi keinget aku tuh makan anaknya ayam. Hai adik-adik Kak Jil nggak pernah satu kali pun dalam hidup Kak Jil mencampurin sesuatu hal apapun di dalam keluarga siapapun di media sosial. Ini pertama kali dalam hidup Kak Jil, ini pertama kali adikku Kak Jil ingin berbicara tentang Loli. Iya, anak Mbak Niki sayang. Sebelumnya Kak Jil mohon maaf jika ada kalimat-kalimat Kak Jil yang mungkin kurang cocok, kurang pantas, tapi di sini Kak Jil berbicara dari hati untuk hati. Kak Jil tahu Loli. Kak Jil sempat ngobrol panjang lebar, Kak Jil sempat ngobrol lama banget dengan Loli adikku ketika Loli masih di Indonesia. Kak Jil juga pernah diundang di podcast Mbak Niki. Kak Jil juga sudah mengenal Mbak Niki di saat itu adikku. Adikku sayang, ini kehidupan. Ini kehidupan yang apapun bisa berubah seketika. Apapun bisa terjadi tanpa dugaan kita. Sekarang keadaan mami dan anak sedang di dalam titik yang sangat kurang baik, Dik. Kak Jil di sini prihatin. Kak Jil di sini hati Kak Jil juga. Kak Jil membayangin posisi Kak Jil kalau seperti itu adikku. Posisi yang nggak pernah diinginkan oleh semua keluarga pastinya. Iya kan adik Kak Jil? Pastinya semua keluarga nggak pernah menginginkan itu. Tetapi semua hal itu yang Kak Jil bilang, semua bisa terjadi tanpa didugaan kita. Kak Jil, sudut pandang Kak Jil kalau melihat Loli dan Mbak Niki sayang, ayolah, jangan terus jangan terus mau masuk di dalam titik kegelapan yang makin gelap sayang. Ayolah, keluar dan lupakan yang sudah berlalu. Kita nggak ada yang tahu hidup sampai kapan, Dik. Hari ini mengikutin emosi, mengikutin tension. Kita nggak tahu sampai kapan hidup kita. Kita nggak tahu kita ada sampai kapan di sini di planet bumi ini. Ayolah, diingatlah untuk kisah-kisah indahnya saja, Dik. Iya, diingatlah. Dari seorang Mbak Niki yang dari mengandung sampai membesarkan anak-anak, membesarkan Loli, semua butuh perjuangan. Dia juga bekerja sebagai seorang mami yang luar biasa. Pastinya dia selalu ingin melakukan yang terbaik untuk anaknya, Dik. Sebagai seorang mami, adik Kak Jil, Loli sayang. Ini juga Kak Jil sempat pernah sampaikan secara langsung kepada Loli sayang. Dan untuk Loli nak, ayolah bicara kepada Tuhan, Dik. Bicaralah kepada Tuhan, memohon untuk semua diperbaikin dengan jalan Tuhan sayang. Gak ada yang gak mungkin, Dik, kok. Sebab apapun yang terjadi ini semuanya kurang baik, Dik. Ini kurang baik cinta. Tidak bisa diputuskan, darling. Tidak pernah bisa putus tali antara seorang ibu dengan seorang anak. Nggak akan. Menjadi seorang ibu dari kita sebagai anak menjadi seorang anak dari ibu yang ini. Kita seorang ibu memiliki anak yang ini, itu sudah takdir Tuhan, adikku. Anak dititipin untuk kita, itu takdir Tuhan. Oh, anak yang ini untukku. Nah, anak juga nggak bisa memilih. Anak juga nggak bisa memilih. Ketika dilahirkan juga dia takdir Tuhan. Maminya harus ini.
Ada yang bisa lebih mengetahui yang lebih baik daripada Tuhan? Gak ada, adikku. Kita semuanya di sini bukan siapa-siapa, Dek. Ayolah, Kak Jill sedih lihat nih semua. Udahlah sayang. Cinta, tenangin diri. Bicaralah sama Tuhan, Dek. Berbicaralah sama Tuhan, berdoalah sama Papa Kak Jill. Berdoalah sama Tuhan. Gak perlu didengar lagi hal-hal negatif apapun, adikku. Ayolah. Dengan tidak mendengar hal negatif, dengan tidak... Kak Jill, hati Kak Jill udah nangis nih. Jangan dengerin hal negatif, adikku. Jangan membaca komen-komen apapun, adikku. Mungkin ada kata-kata mami yang mami juga dalam keadaan sakit, Mbak Niki. Namanya seorang ibu itu butuh cinta dari anaknya. Mungkin dia ada rasa sensitif, darling, yang tersakitin hatinya. Loli juga sebagai anak mungkin merasa ada rasa sensitif, kenapa mami seperti ini. Kurang lebih lah, adikku, kita semua gak ada yang sempurna, cinta. Ayolah, jangan lihat masalahnya, carilah jalan keluarnya, adik. Carilah jalan keluarnya, adikku. Jangan mau sampai kapan, cinta. Ini semakin hari semakin rumit, Kak Jill lihat. Kak Jill berbicara karena Kak Jill sempat ngobrol lama dengan Loli, adikku. Sayang, ayolah adikku. Kak Jill rasa pasti Mbak Niki nggak bahagia dengan keadaan ini. Sebagai Kak Jill juga seorang ibu yang Kak Jill paham naluri ibu, adikku. Kak Jill juga paham Loli sebagai seorang anak, karena Kak Jill juga punya anak, adik Kak Jill yang seusia Loli, adikku. Ayolah sayang, carilah jalan keluar, adikku. Carilah jalan keluar. Tutuplah, jangan terus menjadi-jadi, sayang. Tutuplah, adikku. Jangan mendengar komen negatif. Jangan mungkin mendengar juga dengan mami yang mungkin lagi sedang kurang stabil, sayang, emosinya. Jangan mendengar itu semualah. Udah cukup, titik. Cukup, Dik, titik sayang, titik, Dikku. Sudahlah, sayangku. Bicaralah sama Tuhan. Tuhan akan kasih jalan sekejap, Dik. Sekejap Tuhan kasih rubah semuanya, cinta. Percaya sama Tuhan. Percaya sama Tuhan. Semua siapapun yang ada di posisi kalian berdua, tidak ada yang bisa bahagia, adikku. Sesak aja. Sepenuh hati Kak Jill bicara. Udahlah. Maafin Kak Jill. Dunia kalau mau diikutin ribetnya, kita nggak sanggup, adikku. Nggak akan kelar, cinta. Sampai kita kembali ke Tuhan nggak akan kelar, adikku. Ayolah, cari jalan Tuhan, sayang. Carilah kebaikan.